Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia 1, yaitu Ibu Apoteker Mira Febrina Magister Sains, yang telah memberikan kesempatan kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan materi kami dengan judul homeostasis tubuh. Baik, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Ikhwanul Gufranurum selaku moderator yang akan mengatur jalannya presentasi pada kali ini, dan juga rekan-rekan saya yaitu Bella Septiana Nur Alifia, Elvi Rahmania, Gresa Ainun Nisa, Khairun Nisa, Lieli Nur Hafika, Nadia Sari, dan juga Ramayani. Baik, selanjutnya adalah materi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang definisi homeostasis. Homeostasis berasal dari bahasa Yunani, yaitu homeo yang artinya sama, sedangkan statis yang artinya mempertahankan keadaan. Sehingga dapat diartikan sebagai suatu keadaan tubuh untuk mempertahankan keseimbangan dalam menghadapi segala kondisi yang dihadapi. Istilah ini digunakan oleh ahli fisiologi untuk menjelaskan pemeliharaan aneka kondisi yang hampir selalu konstan di lingkungan dalam. Homeostasis adalah kemampuan makhluk hidup untuk mengatur kondisi dan proses fisiologinya agar tetap dan seimbang. Adapun tujuan homeostasis yaitu untuk mempertahankan kondisi konstan agar tubuhnya dapat berfungsi dengan normal, meskipun terjadi perubahan pada lingkungan di dalam atau di luar tubuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem kontrol homeostasis. Sistem kontrol homeostasis ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada kontrol intrinsik dan yang kedua yaitu ada kontrol ekstrinsik. Kontrol intrinsik ini adalah kontrol yang terdapat di dalam dan inheren bagi organ tersebut. Contohnya, ketika kita sedang beraktivitas yang tinggi dan menggunakan oksigen yang tinggi pula, maka kadar oksigen tersebut tentu akan turun. Nah, yang kedua itu ada kontrol ekstrinsik. Kontrol ekstrinsik ini mekanisme regulasi yang dimulai di luar organ untuk mengubah aktivitas organ tersebut. Contohnya, mekanisme untuk memulihkan tekanan darah ke tingkat yang sesuai, di mana organ yang bekerja adalah sistem saraf jantung dan pembuluh darah di seluruh tubuh. Adapun organ-organ yang terlibat pada proses homeostasis ini, yang pertama yaitu ada hipotalamus. Hipotalamus adalah kelenjar di otak untuk mengontrol sistem hormon. Nah, ini berfungsi untuk memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh tetap berjalan stabil. Yang kedua yaitu ada ginjal untuk mengatur pH, konsentrasi ion mineral, dan komposisi air dalam darah. Yang ketiga itu ada kulit. Kulit ini untuk menjaga keseimbangan fungsi internal tubuh. Yang keempat itu ada otot rangka, membantu menaikkan suhu tubuh dan membantu manusia untuk bergerak. Terus ada komponen homeostasis. Komponen homeostasis yang pertama yaitu ada sensor. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi stres yang muncul. Selanjutnya itu ada pusat kontrol. Pusat kontrol ini kan menerima informasi dari sensor kemudian mengatur agar stres yang muncul tetap bisa kita kendalikan. Yang ketiga itu ada efektor. Efektor ini berfungsi untuk menerima pesan dari pusat kontrol. Kemudian mereka memprediksi dan memberikan respon kepada stres yang ada. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan tentang tahap-tahap homeostasis. Tahap homeostasis ini ada 3, ada primer, sekunder, dan tersier. Nah, yang pertama ini homeostasis primer, di mana melibatkan tunika intima pembuluh darah dan trombosit. Luka akan menginduksi terjadinya vasokonstriksi dan sumbat trombosit. Vasokonstriksi ini adalah pembuluh darah akan menyempit sehingga dapat menurunkan aliran darah. Homeostasis primer ini bersifat cepat dan tidak tahan lama. Oleh karena itu, jika homeostasis primer belum cukup untuk mengkompensasi luka, maka akan berlanjut menuju homeostasis sekunder. Nah, selanjutnya yaitu homeostasis sekunder. Pada tahap ini, jika terjadi luka yang besar pada pembuluh darah atau jaringan lain, maka vasokonstriksi dan sumbat trombosit belum cukup untuk mengkompensasi luka ini. Maka terjadilah homeostasis sekunder yang melibatkan trombosit dan faktor koagulasi.
Faktor koagulasi ini di mana sejumlah protein yang berperan penting dalam reaksi pembukuan darah. Lalu tahap yang terakhir yaitu homeostasis tersier. Pada tahap ini bertujuan untuk mengontrol agar aktivitas koagulasi tidak berlebihan. Homeostasis tersier melibatkan sistem fibrinolisis. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontribusi sistem homeostasis. Kontribusi sistem homeostasis ini ada beberapa. Yang pertama yaitu sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi ini ialah mengangkut nutrien, oksigen, zat yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Dan yang kedua ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini menguraikan makanan menjadi molekul-molekul kecil zat gizi yang dapat diserap ke dalam plasma untuk mendistribusikan ke seluruh sel. Yang ketiga, itu ada sistem respirasi. Sistem respirasi ini mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, mengatur keseimbangan asam basa atau pH. Yang keempat, yaitu ada sistem kemi. Sistem kemi ini mengeluarkan kelebihan garam, air, dan elektrolit lain dari plasma melalui urin, bersama zat-zat selain CO2. Yang kelima ada sistem rangka. Sistem rangka ini sebagai tempat penyimpanan kalsium, suatu elektrolit yang konsentrasinya dalam plasma harus dipertahankan dalam rentan yang sangat sempit. Yang keenam yaitu ada sistem imun. Sistem imun ini mempertahankan tubuh dari serangan benda asing dan sel-sel tubuh juga mempermudah jalan untuk memperbaikan dan penggantian sel yang tua atau cedera. Ketujuh, sistem saraf mengontrol dan mengkoordinasi aktivitas tubuh yang memerlukan respon cepat. Sistem ini sangat penting terutama untuk mendeteksi dan mencetus reaksi terhadap perubahan di lingkungan internal. Yang kedelapan, sistem endokrin untuk mengontrol konsentrasi zat-zat gizi dan dengan menyesuaikan fungsi ginjal, mengontrol volume serta komposisi elektrolit lingkungan internal. Yang kesembilan, sistem otot untuk menggerakkan tulang-tulang yang melekat di organ tubuh. Yang kesepuluh, sistem integumen sebagai sawah protektif bagian luar yang mencegah cairan internal keluar dari tubuh dan mikroorganisme sering masuk ke dalam tubuh. Mekanisme homeostasis. Tubuh kita bekerja mengikuti satu prinsip yaitu homeostasis. Nah, mekanisme homeostasis itu bekerja berdasarkan prinsip umpan balik yang terdiri atas dua jenis umpan balik ya, yaitu ada umpan balik negatif dan ada umpan balik positif. Yang pertama ada umpan balik negatif atau negative feedback, yang mana merupakan umpan balik di mana perubahan suatu faktor yang dikontrolnya secara homeostasis nantinya itu akan memicu respon yang berupaya untuk memulihkan faktor tersebut ke dalam kondisi normal dengan menggerakkan faktor tersebut ke arah yang berlawanan dari perubahan awalnya. Atau sederhananya lagi dapat kita artikan sebagai respon tubuh atas suatu stimulasi yang memberikan efek perlawanan atau respon tubuh yang menurunkan stimulasi itu yang diterimanya. Contohnya dapat kita lihat pada blood sugar regulation atau kadar gula dalam darah. Nah, kadar gula dalam darah kita ini kan dimonitoring oleh pankreas. Lalu pankreas ini saat kadar gula itu dalam suhu tinggi, maka pankreas ini akan memasukkan insulin dan insulin ini akan merangsang hati untuk glukosa menjadi glikogen. Kemudian glikogen akan dialirkan ke dalam aliran darah sehingga kadar gula di dalam darah ini akan menurun ya. Maka dari itu kadar gula dalam darah akan kembali ke dalam keadaan normalnya. Yang kedua ada umpan balik positif atau positive feedback yang merupakan umpan balik di mana perubahan pada variabel terkontrol memicu respon yang mendorong ke arah yang sama seperti perubahan seperti dari keadaan awalnya perubahan sehingga perubahan itu semakin kuat. Nah,
atau dapat juga kita artikan sebagai respon tubuh yang memberikan efek penguatan atau respon tubuh yang menaikkan stimulasi yang diterimanya. Nah, contoh pada positive feedback ini dapat kita lihat pada peristiwa seorang ibu yang akan melahirkan. Nah, refleks pembukaan serviks dan kontraksi rahim pada saat seorang ibu itu akan melahirkan, kepala bayinya itu akan mendorong serviks atau leher rahim. Dan kemudian impuls saraf itu akan dikirim dari serviks menuju otak. Selanjutnya otak akan menstimulasi kelenjar yang namanya kelenjar pituitari itu untuk mensekresikan hormon yang disebut sebagai hormon oksitosin. Nah, hormon oksitosin ini nantinya akan dibawa melalui aliran darah menuju ke uterus dan kemudian akan menstimulasi kontraksi dari uterus menuju dan mendorong bayi terus-menerus ke serviks. Hal ini akan terjadi terus-menerus sampai bayi tersebut berhasil dilahirkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan atau menjelaskan mengenai faktor yang terjadi jika hemostatis dalam tubuh tidak bekerja dengan normal. Maka semua sel akan menderita karena tidak mendapatkan lingkungan yang optimal untuk mereka hidup atau melaksanakan fungsinya sesuai dengan tugas mereka masing-masing. Jadi sistem organ ini, jika hemostatisnya terganggu, maka tidak bisa melakukan pekerjaannya sehingga menimbulkan penyakit pada manusia. Jika gangguan pada hemostatis menjadi semakin berat, tidak lagi memungkinkan kelangsungan hidup pada manusia, bahkan bisa menimbulkan kematian. Baiklah, yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang penerapan hemostatis dalam dunia farmasi. Banyak obat-obatan digunakan atau dirancang untuk membantu tubuh dalam mempertahankan sistem homeostatis dalam tubuh. Yang pertama ada angiotensin and converting enzyme, inhibitor seperti enalapril dan beta blocker, dengan contoh obat propranolol yang berhasil untuk menurunkan tekanan darah pada pasien yang mengalami hipertensi. Yang kedua ada hiperglikemia, dengan pasien diabetes mellitus tipe 1 dapat diberikan insulin atau suntikan insulin untuk menurunkan kadar glukosa dalam darah. Yang ketiga ada diuretik seperti furosemid dengan berkhasiat untuk mengurangi volume darah sehingga mengurangi beban kerja jantung pada pasien yang mengalami gagal jantung, dengan tujuan agar sistem organ dapat berfungsi secara efektif untuk mempertahankan kesehatan tubuhnya. Maka pentingnya kita dalam mempelajari hemostatis ini ialah jika kita menjadi seorang farmasis, kita akan tahu untuk memberikan terapi yang cocok kepada pasien. Baik, dari materi yang dijelaskan oleh rekan-rekan saya tadi, dapat disimpulkan bahwa homeostasis adalah kondisi pemeliharaan lingkungan internal tubuh yang dijaga dalam kisaran normal tertentu demi keberlangsungan hidup dan penyusun tubuh. Mekanisme homeostasis melibatkan hampir seluruh sistem organ tubuh. Mekanisme homeostasis juga bekerja berdasarkan prinsip umpan balik. Tahap-tahap homeostasis terdiri dari homeostasis primer, sekunder, dan tersier. Fungsi homeostasis berkaitan erat dengan farmasi, karena dengan mempelajari homeostasis, kita dapat mendiagnosa kondisi tubuh manusia, seperti keadaan normal atau tidak normalnya sistem tubuh dan mengetahui sistem pertahanan tubuh, sehingga kita dapat membuat obat yang berkenaan dengan hal tersebut. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.